Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16, ada Yusril, ada Aldiza, dan saya sendiri Hakam Rafes ingin mempresentasikan tentang prediksi harga Bitcoin menggunakan interpolasi polinom Lagrange. Next. Jadi yang akan kami presentasikan adalah latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Lalu ada landasan teori, cara kerja, dan hasil, dan pembahasan, serta ada saran juga. Latar belakang. Nilai mata uang Bitcoin yang kian meningkat menjadi target para investor untuk berlomba-lomba memiliki mata uang tersebut. Bitcoin yang kini telah diakui oleh beberapa negara, salah satunya Singapura, dan menciptakan hukum-hukum yang mengatur perkembangan mata uang tersebut di Singapura. Hal ini menjadi bukti dari perkembangan mata uang Bitcoin ini. Untuk mempermudah trader yang melakukan penjual beli secara singkat untuk mengambil keputusan agar mendapatkan keuntungan, maka diperlukan perhitungan yang baik agar tidak mengalami kerugian, agar tidak cut loss. Dari blockchain yang kita bisa mendapatkan data-data berupa harga buka dan harga tutup setiap harinya dapat dibentuk formula dari data hari sebelumnya, maka suatu harga buka pada hari berikutnya dapat menghasilkan harga tutup sebagai variabel tak bebas dan menjadi harga prediksi. Nilai harga tutup prediksi ini akan dilakukan penelitian seberapa akurat galat yang diperoleh dari harga sebenarnya. Dengan menggunakan interpolasi akan mampu membantu trader dalam memprediksi harga pasar Bitcoin untuk hari-hari selanjutnya. Karena interpolasi merupakan cara mencari titik data yang tidak diketahui. Next. Next akan dilanjutkan oleh teman saya Aldiza. Baik, untuk interpolasi polinom tersendiri, interpolasi polinom adalah teknik atau cara dengan mengasumsikan pola data yang ada untuk mengikuti pola polinomial baik itu berderajat 1 atau linear maupun berderajat tinggi. Untuk menggunakan metode ini, maka harus terlebih dahulu dibentuk persamaan polinomial. Kemudian persamaan polinomial yang terbentuk akan digunakan untuk melakukan interpolasi dari nilai yang diketahui atau ekstrapolasi atau bisa disebut juga prediksi dari nilai di luar data yang diketahui. Untuk persamaan polinomial itu sendiri bisa dilihat di slide. Seperti itu adalah dari persamaan polinomial. Next. Untuk polinom Newton itu sendiri merupakan polinom yang dibentuk untuk membuat polinom berderajat semakin tinggi. Secara umum, polinom Newton dinyatakan sebagai berikut yang tertera di slide, atau YFX sama dengan A0 tambah A1 kali X min X0 tambah A0 tambah A2, X min X0 kali X min X1, dan seterusnya. Atau bisa juga AN kali X min X0 kali X min X1, dan seterusnya sampai X min Xn min 1. Dan persamaan-persamaan yang digunakan untuk menghitung koefisien yaitu seperti yang tertera di dalam slide. Oke, next. Untuk interpolasi polinom Lagrange, metode tersebut digunakan untuk interpolasi berselang tidak sama. Pada dasarnya interpolasi Lagrange digunakan untuk menghindari perhitungan diferensiasi terbagi hingga atau interpolasi Newton. Rumus dari interpolasi Lagrange dapat dilihat pada slide, yang dimana LIX bisa dijabarkan sebagai berikut sesuai tertera di slide. Oke, next. Kemudian Bitcoin itu sendiri merupakan mata uang digital yang diciptakan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Mata uang ini digunakan untuk transaksi di internet tanpa harus melalui perantara dari bank.
Bitcoin didapatkan melalui penambangan digital yang mengharuskan seseorang untuk melakukan penyelesaian terhadap masalah algoritma. Untuk saat ini nilai tertinggi Bitcoin per keping yaitu sebesar 939 juta rupiah. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yusril yaitu cara kerjanya. Baiklah. Setelah mengetahui tentang interpolasi polinom Lagrange dan apa itu Bitcoin sendiri, maka kita akan membahas tentang intinya, yaitu adalah kita akan memprediksi harga Bitcoin. Lalu data yang digunakan sini diambil dari investing.com. Data yang diambil adalah data dari 10 Maret sampai dengan 9 Mei 2021. Cara kerjanya sendiri, suatu data pada hari tertentu itu akan diambil harga buka Bitcoinnya, dan kemudian dilakukan prediksi ramalan pada harga tutup Bitcoin pada hari tersebut menggunakan N data sebelumnya, untuk kemudian digunakan sebagai data historis interpolasi nominal Lagrange derajat ke N. Berarti jika diambil 5 data sebelumnya, berarti kita akan menggunakan polinomial interpolasi polinomial Lagrange derajat ke-5 gitu. Baiklah, secara singkat ini adalah bentuk dari data historical yang diambil dari itinvesting.com, yaitu terdapat harga tanggalnya, harga terakhir atau harga tutup, harga buka atau pembukaan, baru harga tertinggi, harga terendah, dan volume. Kemudian perubahan yang dialami pada hari tersebut. Baiklah, kemudian data-data tersebut dapat dilihat pada plot dan grafiknya. Masih terlihat kasar dan dapat dilakukan penghalusan. Penghalusan yang dilakukan itu menggunakan metode moving average 3, yaitu membagi 3 buah data yang saling berdekatan menjadi sebuah data, atau bisa disebut rata-rata dari 3 buah data yang berdekatan. Jika dilihat pada moving average 3 ini, maka akan terbentuk plot yang baru dan grafik yang baru yang terlihat lebih halus daripada plot dan grafik yang sebelumnya. Baiklah, setelah mendapatkan moving average 3 ini, maka moving average 3 ini yang akan dijadikan sebagai variabel bebas dan atau XI-nya untuk melakukan prediksi harga Bitcoin tersebut. Baiklah, kemudian pada bagian prediksi, setelah diperoleh data harga moving average 3, kemudian data tersebut digunakan untuk pembentukan formulasi interpolasi polinom Lagrange-nya. Metode ini diselesaikan dengan implementasi pemrograman Python, sehingga akan memunculkan hasil prediksi dari 10 derajat pertama beserta error dari interpolasinya. Bisa lihat seperti ini adalah output dari program yang kami buat. Baiklah, karena sudah masuk ke bagian prediksi, maka kami akan mendemonstrasikan bagaimana cara kerja dari program ini sendiri. Baiklah, ini adalah program yang kami gunakan. Pertama, memasukkan array dari data harga buka yang telah dilakukan moving average 3, baru kemudian harga tutup yang telah dilakukan moving average 3-nya, baru kemudian harga H buka real sebagai harga buka sesungguhnya, baru harga tutup sebenarnya gitu. Setelah itu dilakukan akan ditampilkan output dari harga buka yang ingin kita cari tadi, yang ingin kita prediksi, baru harga tutup historicalnya atau harga tutup sebenarnya akan ditampilkan juga. Lalu kemudian dilakukan algoritma terlebih dahulu pada data harga buka real yang ingin kita cari prediksinya tadi, harga tutup prediksinya, hingga setelah dilakukan algoritmasinya, maka akan ditampilkan output harga prediksi. Setelah itu juga ditampilkan output error atau galetnya terhadap harga historical ini, harga tutup historical ini tadi. Baiklah, bagaimana cara penggunanya? Dapat diketahui bahwasanya data ke-0 di sini akan merepresentasikan data tanggal 9 Mei dan data selanjutnya akan dan data ke-61 akan
merepresentasikan data tanggal 10 Maret gitu. Berarti jika kita ambil tanggal 16 maka adalah tanggal 16 sesudah tanggal 9 Mei ini. Maka ketika kita ambil data ke-16 berarti dia akan memunculkan data historical pada data ke-16, baru kemudian harga tutupnya, baru kemudian harga prediksinya. Ketika derajat 1 maka atau data yang digunakan hanya 1 gitu, maka akan diperoleh galet sebesar 0,01 dan seterusnya. Beginilah cara kerja dari pemrograman yang kami perbuat. Setelah diperoleh data-data ini, maka data-data ini akan dimasukkan kepada tabel yang baru, yaitu pada hasil dan pembahasan. Maka dengan cara yang sama tadi, kami mengambil data, kami akan melakukan prediksi pada tanggal 6 April 2021 dan sampai 25 April 2021, yaitu ada 25 peramalan dengan 10 derajat berbeda. Berarti dengan cara yang sama tadi, kita mencari tahu data keberapa sih tanggal 6 April, lalu diinputkan, baru kemudian dimasukin manual ke dalam tabel hasil prediksi ini. Baiklah, ketika semua tabel hasil prediksi ini sudah diperoleh, maka kita akan melihat grafik harga prediksi dengan harga tutup yang sebenarnya atau harga tutup historical, akan membentuk grafik seperti ini. Baru selanjutnya seluruh galet yang diperoleh akan dimasukkan ke dalam tabel yang baru untuk kemudian dilakukan penglihatan apakah error pada derajat tersebut dapat dikategorikan layak untuk disebut sebagai prediksi dari harga Bitcoin tersebut. Maka jika kita lihat sini, maka akan didapatkan rata-rata dari galet hasil prediksi ini sendiri. Pada saat error sama dengan 1, ke-20 data ini akan diambil galetnya, yaitu sebesar 0,00812 atau 0,812% gitu. Oke, selanjutnya akan dilihat gitu, akan ditunjukkan grafik dari seluruh galet atau error yang diperoleh dari 20 data yang ada, maka dimasukkan galet ini sendiri. Baru kemudian rata-rata galetnya pun dimasukkan ke dalam bentuk grafik. Oke, sampai di sini kita bisa melihat bahwasanya rata-rata galet pada derajat pertama, derajat kedua belum terjadi kenaikan signifikan. Baru kemudian ketika galetnya semakin besar, maka derajatnya semakin besar, maka galetnya akan semakin besar pula, sehingga dapat diberikan kesimpulan pada prediksi harga Bitcoin ini derajat yang besar tidak memberikan galet yang lebih kecil. Baiklah, selanjutnya pembahasannya. Berdasarkan grafik rata-rata galet, dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan galet yang signifikan ketika derajat dari interpolasi polinom semakin besar, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Baru kemudian jika kita melihat rentang datanya itu, bahasanya rata-rata dengan galet terkecil terdapat pada orde 1, yakni sebesar 0,0812 atau 0,812% gitu. Baru dari 20 data harga Bitcoin yang ada, galet terkecil yang ada di antara rentang itu semua adalah pada Langgrang orde 1 pada tanggal 24 bulan 4 2021 sebesar 0,01%. Baru kemudian kita akan melihat data galet yang besar. Rata-rata galet terbesarnya itu terdapat pada polinom Langgrang orde 10 yang sampai 437,69942 atau sebesar 43.000% galetnya pada saat orde 10. Baru di antara galet terbesar di antara seluruh data yang diperoleh, bahasanya pada Langgrang orde 10 pada tanggal 21/4/2021 terdapat galet yang paling besar, yaitu
sebesar hingga sampai 860.000%. Baiklah, kemudian kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya, Bang Aldiza. Maaf, untuk kesimpulan dan saran akan dibacakan oleh Bang Hakam. Oh ya, untuk kesimpulan saran kepada Bang Hakam. Jadi untuk kesimpulannya, setelah melakukan prediksi harga Bitcoin dengan formula interpolasi polinom Lagrange, dapat dilihat untuk beberapa formulasi menggunakan derajat N yang kecil selalu memberikan hasil prediksi yang baik berdasarkan galat harga sebenarnya terhadap hasil prediksi. Namun, ketika derajat dari suatu prediksi dinaikkan, pada derajat N tertentu galat yang dihasilkan semakin besar dan tidak dapat dijadikan sebagai hasil prediksi yang layak untuk memprediksi harga tutup Bitcoin. Saran dalam penulisan ini, penelitian berikutnya dapat menggunakan data yang lebih banyak dan menggunakan mata uang kripto lainnya. Mata uang kripto selain Bitcoin seperti mungkin Ripple, Ethereum, mungkin Dogecoin untuk menggunakan metode polinomium lainnya juga. Penulis sarankan untuk kemudian dibandingkan galat yang diperoleh dari masing-masing metode. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat membuat dan mengembangkan prediksi harga Bitcoin dalam bentuk aplikasi. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.